Untuk pemijahan indukan lele, baiknya sistem apa ya Pak? Suntik hormon stripping, atau alami? Mohon bimbingannya. Channel saya saat ini sedang membahas pemijahan induk lele secara alami, yang mana cara pemijahan lele ini tidak terlalu banyak sentuhan manusia dan tidak terlalu banyak pengeluaran modal. Saya sadar bahwa penonton di channel saya ini tidak semuanya memiliki modal besar. Yang modal kecil pun banyak yang ingin mencoba sistem pemijahan indukan lele atau budidaya ikan lele di segmen pembenihan. Untuk itu, saya mendahulukan cara yang ringan dengan modal yang minim terlebih dahulu. Pemijahan indukan lele itu terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama, pemijahan secara intensif. Yang kedua, pemijahan secara semi-intensif. Yang ketiga, pemijahan secara alami. 3 cara ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalian bebas memilih mau dengan cara yang mana, tidak ada paksaan dan tidak ada rekomendasi. Saya sendiri pun tidak merekomendasikan salah satu atau menjelekkan salah satu. Pilihan ada di tangan kalian. Yang penting apapun cara yang kalian pilih, itulah yang terbaik dan menghasilkan serta bermanfaat bagi kalian. Yang pertama, pemijahan lele secara intensif adalah pemijahan indukan lele yang banyak mengandung sentuhan manusia dan banyak bahan yang harus kita siapkan. Dari mulai persiapan air kolam, pemilihan indukan, terus penyuntikan indukan lele dengan hormon hipofisa atau hormon opaprim. Dan hormon ini juga perlu kita beli. Ada hormon yang berbentuk jadi namanya hormon opaprim. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan: alat suntik, NaCl, aqua bides, belum mangkok kecil, sterilisasi, dan lain sebagainya. Jadi pemijahan jenis ini banyak sekali sentuhan manusianya. Setelah itu, induk lele betina di stripping, diurut, dikeluarkan telurnya. Sementara induk lele jantan dikorbankan, dibedah dan diambil kantung spermanya, lalu diaduk dengan telur hasil stripping tadi. Setelah itu, telur didederkan di kolam yang sudah kita siapkan. Lalu, apakah cara ini menjamin keberhasilan? Jelas tidak. Cara seperti ini juga banyak yang gagal. Namun, pilihan ada di tangan kalian, mana yang terbaik buat kalian. Yang kedua, pemijahan secara semi-intensif. Pemijahan ini mengadopsi cara intensif, yaitu kedua indukan lele disuntik dengan hormon hipofisa atau hormon opaprim, tapi cara pemijahannya secara alami, yaitu kedua indukan lele disatukan di kolam yang sudah dipersiapkan. Jadi indukan lele tidak ada yang dikorbankan. Lalu, apakah cara ini menjamin keberhasilan? Tentu saja tidak. Walaupun sudah disuntik hormon opaprim, hormon perangsang, dan lain sebagainya, tetap masih ada saja kegagalannya. Pilihan ada di tangan kalian. Yang ketiga, pemijahan secara alami. Cara pemijahan ini tidak terlalu banyak sentuhan dan tidak banyak pengeluaran modal. Pemijahan ini cenderung ke naluri dan insting si petani atau pembudidayanya. Feeling kita dituntut untuk paham sepenuhnya akan kematangan gonad indukan lele. Terkadang saya sendiri suka bingung dengan pertanyaan seperti ini. Ini termasuk pertanyaan perbandingan atau pertanyaan pembanding, yang mana isinya seakan-akan membandingkan cara satu dengan cara yang lainnya. Ini bisa mengundang konflik antar pembudidaya ikan lele sebenarnya jika kita tidak bijak menjelaskannya. Teknik dalam budidaya ikan lele itu berbeda-beda dan menyesuaikan keadaan di daerah kalian masing-masing. Tapi perlu kalian ingat, walaupun kita budidaya ikan lele dengan berbeda-beda cara, tapi kita ini tetap satu pembudidaya ikan lele.